Ya, untuk menentukan penjumlahan dua buah matriks, terlebih dahulu kita mengidentifikasi ordo masing-masing matriks tersebut sama, sehingga elemen matriks kita bisa dijumlahkan terhadap satu matriks dengan matriks yang lain. Contoh, elemen matriks 8 ditambah dengan elemen matriks negatif 1, sehingga 8 ditambah negatif 1 hasilnya sama dengan 7. Berlaku untuk semua elemen matriks. Kembali saya menjelaskan materi tentang matriks untuk kelas 11 MIA oleh saya sendiri, Budiarjo Mamonto. Kompetensi dasar yang harus kita lewati adalah mendeskripsikan macam-macam matriks. Yang kedua adalah menyelesaikan operasi matriks. Yang ketiga adalah menentukan determinan matriks. Pengertian matriks. Matriks ialah susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Kemudian yang kedua, ordo matriks atau ukuran. Ordo biasa disebut ukuran matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jenis-jenis matriks. Jenis matriks ini ada yang disebut matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks not, dan matriks identitas. Contoh, untuk menentukan sebuah matriks, mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom. Kolom matriks biasanya dia berbentuk vertikal, ya. Kolom itu biasa berbentuk vertikal. Ini kolom pertama, kemudian kolom kedua, kemudian kolom ketiga. Sedangkan untuk barisnya adalah baris pertama, kemudian baris kedua, sehingga ordo matriks yang ada dalam contoh ini memiliki ordo 2 baris dikali dengan 3 kolom. Kesamaan dua buah matriks. Matriks dinyatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemennya secara otomatis juga sama. Contoh, misalkan matriks dengan ordo 2 dikali 2 ini mempunyai kesamaan yang sama, kesamaan dengan matriks yang ada di ruas kanannya. Contoh, nilai A adalah 10 berdasarkan elemen yang ada. Nilai C adalah 12, 2 berdasarkan elemen yang ada. Nilai B sama dengan 5 berdasarkan elemen yang ada, dan terakhir adalah nilai D sama dengan 3 berdasarkan elemen yang ada. Transpos matriks itu adalah matriks bentuk baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris, atau dalam artian baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Contoh, matriks A berbentuk ordo 4, 3 dikali dengan 4, 1, 2, 3, 4. Ordonya adalah 3 kali 4. Maka ketika akan transport, ini ordonya akan berubah menjadi 4 baris dikali 3 kolom, dengan catatan semua elemennya akan berubah. Baris ini akan menjadi
kolom. Berlaku untuk baris kedua akan menjadi kolom dan baris ketiga akan menjadi kolom, dengan catatan ketika ordonya 3 kali 4, maka ketika kita akan transpose ordonya akan menjadi 4 dikali 3. Operasi pada matriks penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Jadi sekali lagi catatannya, penjumlahan dan pengurangan matriks mempunyai ordo yang sama. Cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih dengan menjumlahkan dan mengurangkan elemen-elemen yang seletak persesuaian. Contoh, matriks A, katakan ini disebut dengan matriks A dengan ordo 2 dikali 2. Ordonya itu adalah ordo 3 baris dikali dengan 2 kolom. Dengan ordonya, dengan barisnya adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian matriks berikutnya juga mempunyai ordo yang sama, 3 dikali 2, sehingga masing-masing elemennya kita bisa jumlahkan. Elemen yang pertama elemen matriks 1 1, artinya matriks yang terletak, elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama ini adalah nilai 5 dijumlahkan dengan negatif 2. Berlaku untuk yang kedua negatif 3, elemen yang kedua baris pertama kolom kedua 1, kemudian baris pertama baris kedua kolom pertama sama juga negatif 3 sama 3, baris kedua baris kedua kolom kedua 4 ditambah 0, kemudian baris ketiga kolom pertama, kemudian baris ketiga kolom kedua, sehingga hasil ketika kita jumlahkan adalah 5 ditambah negatif 2 3, negatif 3 ditambah 1 2, negatif 2, negatif 3 ditambah negatif 3 0, 4 dan 4 hasilnya, sehingga ordonya 3 dikali 1, 3 dikali 2, matriks yang punya ordo 3 baris dan 2 kolom. Di sini juga terbentuk matriks padu yang nilai elemennya berubah tetapi ordonya tetap sama dengan ordo 3 dikali 2. Ya, kita lihat untuk penjumlahan matriks yang kedua. Ini kita menentukan hasil penjumlahannya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi ordonya. Ordonya itu terdiri dari baris dan kolom. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1 2 3 4. Kemudian matriks yang kedua, ordonya adalah 2 dikali 4. Kalau mempunyai ordo yang sama, ini kita bisa lakukan penjumlahan dengan elemen-elemennya. Kita harus jumlahkan di elemen yang sama. Contoh, matriks dengan elemen A 1 1, matriks A katakanlah yaitu terletak pada baris pertama dan kolom pertama, itu kita jumlahkan
secara sama. Kemudian berlaku juga untuk baris pertama kolom kedua sampai pada baris kedua kolom keempat. Ya, ini terus kita akan jumlahkan dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap elemen-elemen matriks, sehingga hasil matriks yang baru berbentuk elemennya yang berbeda, yaitu 7, 7, 4, 5. Ya, 7 ini diperoleh dari 0,7. Kemudian 9 ditambah negatif 2 adalah 7. Elemennya berubah tapi ordonya tetap sama. Ya, ordonya adalah 2 baris dan 4 kolom. Ini barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan matriks terlebih dahulu harus kita menentukan apakah ordonya sama atau tidak, sehingga operasional penjumlahan dan pengurangan matriks kita bisa lakukan. Sekian dan terima kasih.